Dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kalian minta dalam namaku, aku akan mengabulkannya. Aku akan menyatakan kemuliaanku bagi orang-orang yang percaya akan aku. Jangan takut akan apapun juga. Jangan takut akan apa yang kalian hadapi. Setiap masalah hidupmu, setiap penyakitmu, aku tahu. Setiap beban hidupmu, aku mendengar setiap doa-doamu anak-anakku. Aku tahu apa yang kalian hadapi. Tuhan, begitu berat masalahku. Begitu berat persoalan hidupku. Mengapa tidak ada jawaban? Mengapa tidak ada jalan keluar? Yesus, apakah Engkau mendengarkan doaku? Apakah Engkau mendengarkan suaraku, Tuhan? Aku sudah berdoa, meminta kepadamu. Tetapi aku tidak mendapatkan jawaban. Aku tidak dapat mendengarkan suaramu, Tuhan. Apa yang harus kuperbuat, Tuhan? Aku tertekan, Tuhan. Aku terkekang. Aku membutuhkan pertolongan-Mu, Bapa. Aku perlu keajaiban, mujizat-Mu, Tuhan. Apa yang harus kulakukan, Tuhan? Apa yang harus kuperbuat? Percayalah kepadaku, anak-anakku. Percayalah kepadaku dengan iman kepadaku. Waktu Tuhan bukanlah waktumu. Bersabarlah menantikan jawaban-jawaban doa kalian. Aku tidak pernah sekalipun tidak mendengarkan doa kalian. Tidak pernah. Setiap tangisanmu, setiap tetes air matamu, aku tampung dalam kiblatku. Aku tahu setiap apapun yang kalian hadapi. Pengorbananku itu lebih besar daripada masalahmu. Masalahmu itu sudah kusalibkan. Aku telah berkorban bagi kalian. Aku tahu penderitaanmu. Aku tahu masalahmu. Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kesedihanmu. Aku tahu semuanya. Jangan menuntut daripadaku. Jawab sekarang, Tuhan. Jawab. Tuhan, jawab sekarang doaku. Aku mau membentuk kalian. Aku mau memproses kalian lewat masalah. Jangan kalian terfokus kepada masalah itu. Jangan terfokus kepada orang-orang yang membuat hati kalian kecewa. Aku mau membentuk kalian terlebih dahulu. Aku mau mengubahkan diri kalian terlebih dahulu. Baru aku akan mengubahkan suamimu, anakmu, keadaanmu. Aku mau membentukmu, anakku. Akulah Yesus Tuhanmu. Yesus Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus Tuhan yang berkuasa. Banyak yang meremehkan akan kuasaku. Banyak yang tidak percaya akan kuasaku. Mereka tidak percaya Yesus itu bisa bicara. Aku bukan Allah yang salah. Aku bukan Allah yang bisu. Bukankah dunia ini aku yang menciptakan? Mengapa manusia membatasi kuasaku? Menganggap aku ini apa? Aku ini berkuasa atas segalanya. Aku bisa berbicara pada siapapun, bahkan binatang pun bisa aku buat berbicara. Aku ini Tuhan Allah yang Maha Kuasa, bukan Allah yang kuat, bukan Allah yang bisu. Aku bisa memakai siapapun untuk berkata-kata. Kenapa kalian, anak-anak Tuhan dan anak-anak yang percaya kepada Yesus, saling menghujat satu sama lain, saling berkata yang buruk satu sama lain? Mengapa kalian tidak percaya akan karunia-karunia Roh Kudus? Karunia-karunia Roh Kudus itu ada tertulis dalam firman Tuhan. Tapi kalian tidak percaya akan perkataanku. Kalian tidak percaya akan mujizatku. Kalian tidak percaya akan karunia-karuniaku. Aku naik ke sorga. Aku turunkan Roh Kudus di muka bumi ini untuk menjadi penolong kalian. Apakah Roh Kudus itu bisu? Apakah Roh Kudus itu tidak bisa berbicara? Tidak, karena aku tidak. Roh Kudus itu bisa berkata-kata. Roh Kudus itu mendengar apabila kalian berbicara. Apabila kalian berdoa. Roh Kudus itu ada. Jangan membatasi kuasaku. Aku ini Tuhan. Aku ini Allah. Mengapa kalian semua membatasi kuasaku? Aku yang berkuasa atas bumi dan sorga. Bukankah semua ini adalah ciptaanku? Bukankah ini hasil karyaku? Mengapa kalian anak manusia memiliki pikiran yang sempit? Kalian tidak percaya akan kuasa Tuhan. Kalian tidak percaya akan bahwa aku Allah yang sangat berkuasa dan maha kuasa. Aku bisa menyembuhkan penyakitmu.
Bahkan saat ini pun aku bisa. Yang menonton saat ini, aku tahu banyak yang mengalami sakit penyakit. Tapi apakah kalian mencariku terlebih dahulu? Kalian hanya mencari mujizatku. Datanglah sujud di hadapanku. Jangan mau hanya cari padaku kalau kalian cuma cari mujizat. Kalian cuma cari aku, Tuhan sembuhkan aku. Setelah aku sembuhkan, apakah kalian mau datang kepadaku? Mau sujud di hadapanku? Mau memujiku? Firmanku berkata, carilah kerajaanku dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan mencari mujizatku saja. Banyak orang yang hanya mencari aku untuk berkat, untuk mujizat. Tapi setelah mereka menerimanya, apakah mereka mau datang kepadaku? Tidak. Mereka hanya mau menerima mujizat dan berkatku. Aku mencari hati yang tulus. Aku mencari hati yang rindu kepadaku. Itulah yang ku cari. Apabila kalian datang kepadaku dengan tulus, tujuan kalian datang padaku karena kerinduan, Tuhan aku mau, nah Tuhan aku mau. Maka kalian mau. Maka kalian berdoa, Tuhan ini aku. Yalah aku. Pakai aku menjadi alatmu Tuhan. Kalian berdoa yang kalian minta, Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku, Tuhan sembuhkan aku. Pernahkah kalian datang kepadaku dengan tujuan hanya untuk mencariku? Tidak. Hanya sedikit mereka yang tulus datang kepadaku. Sangat sedikit yang datang tulus mencari aku. Bukan karena masalah, bukan masalah kehidupan kalian datang kepadaku. Aku sangat rindu memulihkan keadaan kalian. Aku sangat rindu memulihkan keadaan kalian, keluarga kalian, rumah tangga kalian, anak-anak kalian, mata pencaharian kalian, berbagai masalah hidup kalian. Aku mampu melakukan segalanya. Tapi yang aku mau itu hati kalian. Hati yang tulus datang kepada Bapa di sorga. Hati yang tulus merindukan jamahan Tuhan. Hati yang tulus merasakan hadirat Tuhan. Jangan terfokus dengan apa masalah yang kalian hadapi. Saat aku memulihkan keadaan kalian, masalah demi masalah yang kalian hadapi, aku sendiri yang akan turun tangan membereskannya. Tapi datanglah, carilah kepadaku. Carilah aku dengan hati yang tulus, dan aku akan mengubahkan segalanya. Aku tahu banyak akan menonton channel YouTube ini. Aku memberkati Pak Santo dan Bu Fia menjadi alatku untuk menyampaikan pesan-pesanku melalui karunia-karunia yang kupercayakan pada mereka. Tapi bukan hanya mereka yang mau kupakai. Yang melihat dan menonton YouTube ini, Zoom ini, yang ikut pada saat ini. Aku mau pakai kalian. Aku mau pakai kalian menjadi alatku untuk menyampaikan kedatanganku. Waktu sudah singkat, anakku. Waktu itu sudah sangat singkat. Itu sudah ditutup. Apakah aku mau anak manusia hancur binasa? Apakah aku mau anak manusia itu disiksa oleh antikris, Lucifer, iblis tua itu? Tidak. Tapi banyak yang tidak percaya. Aku mau kalian menjadi alatku. Datang padaku, Tuhan. Ini aku. Pakai aku, Bapa. Pakai aku. Aku mau memberitakan firman-Mu. Aku mau memberitakan kedatangan-Mu. Aku mau menjadi saksi-saksi-Mu. Aku mau menjadi alat-alat-Mu. Agar banyak jiwa-jiwa yang belum percaya pada Yesus, melalui kesaksianku, mereka mau menerima Yesus. Aku tidak bisa langsung turun tangan sendiri, tidak, nak. Memang aku bisa melakukannya. Aku bisa melakukannya, tapi manusia itu bukan robot yang harus kukendalikan. Kalian memiliki kehendak bebas. Aku memberikan kehendak bebas kepada kalian. Aku mencari hati yang tulus. Waktuku tidak banyak, anakku. Bukankah
kalian sendiri mendapat mimpi dan penglihatan akan pengangkatan itu, akan masa antikris itu. Sudah beberapa orang yang kubukakan penglihatan mata rohaninya untuk melihat masa itu, untuk mereka bersaksi. Bukan menakut-nakuti. Banyak orang bilang kesaksian itu menakutkan. Tuhan tidak berbicara seperti itu. Aku memberitahukannya bakal hal yang buruk supaya kalian bersungguh-sungguh di hadapanku. Apabila aku memberitahukan hal yang buruk, apakah aku tidak memberikan solusi? Tidak, bukan. Aku memberikan kesempatan, yaitu saat ini. Kalau waktu itu aku sudah datang, semuanya akan binasa. Sebab tidak kutemukan iman di bumi. Hanya sedikit. Aku mengulur waktuku supaya banyak yang datang kepadaku untuk bertobat. Apakah setiap pesan-pesan yang kusampaikan melalui hamba-hambaku itu menyesatkan? Banyak yang berkata buruk. Banyak yang berkata itu mereka sesat. Dengarkan apa yang mereka sampaikan. Yang mereka sampaikan itu adalah seruan pertobatan. Seruan untuk bertobat berbalik kepadaku. Bukan perkataan-perkataan yang sesat. Hati kalianlah yang dikuasai iblis sehingga mata telinga kalian tidak mau mendengar. Jika kamu yang menonton pada saat ini mendengarkan apa yang kusampaikan, dengarkanlah baik-baik ini. Kesempatan ini adalah kesempatan akhir. Tidak ada lagi kesempatan, anakku. Aku sudah memberikan kesempatan kepada kalian. Aku tidak bisa mengulurnya terus-menerus, tidak bisa. Bumi ini akan berlalu. Aku rindu anak-anakku untuk tinggal bersamaku selama-lamanya. Sudah lama, anakku, sudah sangat lama aku menantikan ini. Karena manusia jatuh di dalam dosa sehingga mereka terpisah dari Allah. Yang sebenarnya kalian harus tinggal bersamaku di dalam kerajaan sorgaku. Tapi karena Lucifer, malaikat yang jatuh itu, yang tidak mau manusia itu tinggal bersama dan menyesatkan mereka supaya mereka jauh dari hadapan Allah. Dan zaman ini adalah zaman akhir. Zaman ini zaman akhir. Jangan berenteng-enteng, jangan menganggap santai. Kalian melihat, oh keadaan dunia baik-baik aja Tuhan. Semua baik-baik aja. Pandangan mata kalian tuh terbatas. Kalian tidak tahu apa yang dikerjakan antikris saat ini. Mereka sudah mempersiapkan segalanya. Hingga tunggu waktunya saja. Mereka akan menyatakan diri. Tetapi aku akan membuat perbedaan kepada anak-anakku yang bersungguh-sungguh dan tidak. Banyak yang tidak percaya bahwa aku akan mengangkat anakku terlebih dahulu sebelum masa antikris itu. Banyak yang percaya masuk dulu masa antikris. Tidak. Aku tidak mau anakku disakiti. Aku tidak mau anak-anakku yang bersungguh-sungguh mengalami penderitaan yang hebat. Tidak. Kalian akan masuk masa sukar memang. Tahun-tahun yang akan datang ini adalah masa yang sulit dan sukar. Tapi itu belum masa antikris. Belum masa antikris sesungguhnya. Saat masa antikris sesungguhnya 3,5 tahun itu terjadi, maut pun sudah tidak ada. Dan aku tidak bisa menolong mereka yang tertinggal. Waktu inilah waktu kesempatan kalian untuk berbalik kepadaku. Aku tidak jemu-jemu menyampaikan kedatanganku. Meskipun mereka mengolok-olok dari dulu. Dari zaman dulu, firman Tuhan sudah berkata, kerajaan sorga sudah dekat. Murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul sudah menyampaikan itu. Berapa ribu tahun? Nggak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa sampai sekarang ini. Kalian manusia yang bodoh. Kalian tidak mengerti firman. Waktu itu terus berjalan, anakku. Kalian yang mengolok-olok, mengejek-ngejek akan tertinggal pada saat itu. Dan kalian akan mengingat apa yang aku katakan saat itu. Kalau kalian menghina saksi-saksiku, kalian tidak mau berbalik dan bertobat. Apakah aku menyesatkan kalian? Mengapa kalian berpikir anak-anak yang kupakai, saksi-saksiku itu adalah iblis? Adalah orang-orang yang sesat, menerima penyampaian Tuhan, bukan menerima penyampaian Tuhan, menerima penyampaian dari iblis. Hei, manusia bodoh. Setiap perkataanku, kalian harus selidiki. Apakah itu perkataan
keadaan yang mesatkan atau tidak. Kalian punya otak untuk berpikir, tapi kalian tidak pernah menggunakannya. Kalian hanya menghujat satu sama lain, bahkan menghujat karya Roh Kudus. Kalian tidak percaya akan karunia Roh Kudus. Aku Allah yang tidak terbatas. Mengapa pikiran membatasi aku? Mengapa kalian mengatur aku? Aku ini Allah, aku ini Tuhan. Siapa manusia sehingga mengatur aku? Maunya seperti ini, maunya seperti itu, maunya seperti kehendakmu. Siapa manusia yang berani mengatakan seperti itu? Kalian itu dikuasai oleh iblis setan. Pikiran kalian telah disesatkan. Kalian tidak percaya akan karya Roh Kudus. Aku bisa memakai siapapun. Urapan Roh Kudus memenuhi anak-anak Tuhan yang bersungguh-sungguh. Bahkan yang saat ini, yang belum bisa berbahasa roh, jangan cari bahasa rohnya. Jangan cari, hanya ingin aku bahasa roh, aku ingin berbahasa roh seperti dia, Tuhan. Jangan cari itu, carilah aku. Jangan hanya mau karunia-karunia saja, tetapi engkau tidak mengenal aku. Aku memberikan karunia-karunia kepada orang yang kupilih. Aku akan menuntut daripada mereka. Apakah mereka bersaksi demi namaku? Mereka menggunakan karunia itu, atau hanya mereka pendam saja, tidak menyampaikannya? Aku akan menuntutnya. Menuntut apa yang telah kuberikan kepada mereka. Jangan kalian iri. Oh Tuhan, orang itu mendapat penglihatan, aku ingin. Apakah setelah aku memberikan karunia penglihatan itu, kamu mau menyampaikannya kepada orang lain? Apa yang kalian lihat? Kalau untuk kalian pendam sendiri, itu untuk apa? Tidak ada gunanya. Aku akan menuntut kepada setiap orang yang telah kupercayai. Sebab aku menyerahkannya. Aku memberikan karunia itu untuk mereka bersaksi demi namaku. Urapanku ada pada kalian semua saat kalian sujud menyembahku. Meskipun kalian tidak bisa berbahasa roh. Bukankah aku hadir di dalam pujian penyembahan? Aku ada. Tapi karena kalian tidak peka saja sehingga tidak mendengarkan suaraku. Aku tuh ada bersama dengan kalian setiap waktu. Aku tahu apapun yang kalian hadapi itu aku tahu. Tapi jarang manusia yang mau datang kepadaku. Menganggap aku ini tidak ada. Mereka tidak mau mencariku setiap hari. Apa gunanya kalian beribadah hanya setiap hari Minggu, setiap Sabtu? Tapi kehidupan sehari-hari kalian tidak pernah mencari aku. Tidak ada gunanya, anakku. Hati yang rindu itulah yang kurindukan. Aku rindu anak-anakku untuk datang kembali kepadaku. Waktu sudah sangat singkat, anakku. Tidak lama lagi aku datang. Tidak lama lagi aku datang bersama orang-orang kudusku, bersama pasukan malaikat sorgaku. Langit akan terbuka dan mereka akan melihat anak manusia yang disalibkan itu berdiri di atas awan-awan, menjemput anak-anak yang bersungguh-sungguh di hadapanku. Aku akan membuatkan perbedaan antara anak-anak yang bersungguh-sungguh di hadapanku dan tidak. Mereka yang sudah mempersiapkan diri mulai saat ini, mereka yang sudah menyiapkan minyak-minyaknya, mereka yang rela bangun tengah malam, bangun subuh untuk hanya datang menyembahku. Apakah akan kubiarkan mereka masuk mas antikris? Tidak. Iblis menipumu. Jangan membaca firman, mengartikannya dengan logika kalian. Mintalah tuntunan Roh Kudus. Firman itu berkuasa, bukan tulisan biasa. Kalian tidak tahu. Di dalam dunia roh, firman itu bagaikan pedang api, bernyala-nyala. Bacalah firman itu. Aku sudah membacanya, Tuhan. Aku tidak perlu membacanya lagi. Tidak seperti itu, anakku. Firman itu adalah reman. Firman itu akan menguatkanmu. Setiap perkataan firman itu, bacalah terus-menerus sampai aku datang. Kalau kalian sudah membacanya, bacalah lagi dan lagi. Firman itu kekuatan, firman itu penerang, firman itu pelita. Ada yang bilang, apakah aku hanya menyembah saja Tuhan? Tidak perlu membaca firman. Tidak bisa, anakku. Bagaimana kalian bertumbuh di dalamku sedangkan kalian tidak pernah mendengarkanku melalui firmanku?
Semua harus dilakukan, bukan hanya salah satu saja. Kalian datang memujiku, menyembahku, dan kalian datang juga membaca firmanku. Apakah itu begitu berat, anakku? Untuk hidup kudus, apakah itu berat? Aku hanya ingin kalian hidup kudus. Datanglah kepadaku selagi masih ada waktu. Jangan tertidur. Jangan mengikuti kedagingan kalian, lawanlah daging itu. Agar hidup kalian dituntun oleh Roh Kudus. Agar hidup kalian dituntun oleh firman kebenaran. Apabila kalian melenceng sedikit, orang-orang yang hidup benar di hadapanku, aku akan menegur mereka seperti anak-anak yang kukasihi. Tetapi mereka yang tidak pernah datang kepadaku, apabila mereka berbuat dosa, aku akan membiarkannya. Sebab mereka bukan dalam lindungan kuasaku. Meskipun kalian dari Kristen dari kecil, aku Kristen dari kecil, Tuhan tidak menjamin kalian akan menghadap kepadaku. Dan kalian akan menanggung segala kehidupan kalian masing-masing. Orang tua kalian tidak akan bisa menolong kalian. Saudara kalian tidak akan bisa menolong kalian. Hanya diri kalian sendirilah. Kalian harus datang kepadaku dengan kerendahan hati, dengan ucapan syukur, memuji, menyembah Tuhan. Dan bacalah firman itu. Firman yang akan menjamahmu. Firman yang akan menyembuhkan sakitmu. Perkatakanlah perkataan firman itu dan jadilah sesuai apa yang kau katakan dan imani. Mujizat itu tidak jauh. Tidak perlu kalian datang, Pak Pendeta, tolong doakan aku butuh. Tapi kalau iman kalian tidak ada, nggak ada guna. Biar 1000 pendeta mendoakan kalian. Tapi kalau kalian tidak pernah datang kepadaku sendiri, tidak ada gunanya, anakku. Mulut kalian itu berkuasa. Doa kalian itu berkuasa. Aku menaruh kuasa kepada mulut-mulut kalian. Jadi jagalah mulut bibir kalian. Karena setiap apa yang kalian ucapkan, bahkan perkataan yang sia-sia, akan dipertanggungjawabkan di hadapanku kelak nanti. Berusahalah mengejar kekudusan. Memang berjuang itu sulit. Aku tahu. Tapi aku akan memampukan kalian. Tidak pernah aku membiarkan kalian sendiri. Tidak pernah aku membiarkan kalian meskipun kalian merasa aku sendiri, Tuhan. Aku tidak pernah merasakan hadirat-Mu. Engkau tidak pernah merasakan aku sebab Engkau jauh daripadaku. Kalian hanya mencariku untuk mujizatku. Setelah kalian menikmati mujizatku, kalian melupakan aku. Saat ini adalah kesempatan kalian untuk datang bersungguh-sungguh di hadapanku. Malaikat Tuhan sudah mempersiapkan segalanya. Semua telah disampaikan. Bahkan anak-anak kecil telah bersaksi tentang kedatanganku, bukan? Bukankah kalian mendapat mimpi dan penglihatan tentang pengangkatan itu? Bukan suatu kebetulan. Seluruh dunia, urapan Roh Kudusku, pekerjaan Roh Kudus besar-besaran itu sudah terjadi dari tahun kemarin-kemarin. Tapi kalian tidak peka. Kalian tahu kenapa kalian tidak peka? Sebab hati kalian, telinga kalian, mata kalian ditutup oleh kuasa iblis. Aku sedang berjuang, anakku. Aku tidak tinggal diam. Aku tidak membiarkan anakku jatuh. Bahkan direnggut jiwanya oleh iblis. Iblis itu sedang berusaha keras. Kalian tidak bisa melihat. Tapi iblis itu ada di sekitar kalian. Bahkan maut mengintai kalian. Apabila kalian tidak datang berdoa kepada aku, bagaimana aku melindungi kalian? Jangan mentang-mentang aku sudah Kristen, aku sudah mengikuti Yesus dari kecil. Aku akan aman-aman saja, tidak, anakku. Mereka yang berseru kepada aku dan memohon perlindungan kepada aku, itulah yang mereka terluput dari segala bencana, dari segala malapetaka, dari segala kuasa iblis setan. Aku tidak pernah tinggal diam, anakku. Aku juga berjuang. Tetapi banyak yang mengeraskan hatinya. Bahkan mereka yang sudah mendengar, mencemooh, berkata yang tidak-tidak, menghujat, bahkan menghujat Roh Kudus. Kalian tahu dosa yang tidak diampuni yaitu menghujat Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu ada. Bukankah itu tertulis? Tapi kalian membatasi kuasaku. Kalian pikir aku tidak berkuasa. Aku ini Allah. Aku ini Tuhan. Aku bisa berbuat sesuatu apapun. Aku bisa mengadakan mujizat apapun. Tapi kalian tidak pernah percaya. Pikiran kalian membatasi kalian.
Sebab kedagingan kalianlah yang menguasai kalian. Mintalah tuntunan Roh Kudus, datanglah kepadaku setiap waktu. Waktu sudah sangat singkat, anakku. Tanpa kalian sangka-sangka, saat keadaan membaik, saat keadaan kalian merasa aman-aman saja, tiba-tiba aku datang. Mereka yang mempersiapkan minyak dan pelitanya akan menyongsong aku di awan-awan. Tetapi mereka yang tidak pernah mempersiapkan diri akan tertinggal dan masuk masa yang sukar. Kalian tidak bisa membayangkannya, anakku. Masa antikris itu masa yang sangat jahat. Sebab maut telah dibuka. Kuasa kegelapan, kuasa iblis setan itu keluar untuk menyesatkan anak manusia. Untuk menarik mereka, untuk menghujat namaku dan menyangkal aku. Dan pengampunan sudah tidak ada lagi. Mereka yang menerima tanda bilangan itu pada saat masa itu tidak akan mengalami pengampunan lagi. Tetapi mereka yang bertahan pada masa itu, meskipun hanya sedikit yang selamat, karena mereka terus dikejar dan dikejar. Dimanapun kalian bersembunyi, kalian akan terus ditemukan. Tidak ada yang bisa bersembunyi. Mereka memiliki teknologi yang canggih. Mereka itu adalah antikris. Hanya saja mereka belum menyatakan diri. Penguasa-penguasa pemerintahan yang ada itu adalah alat-alat yang dipakai oleh antikris. Semuanya akan diterapkan. Dan manusia menuju kepada kebinasaan. Sebab mereka tidak pernah mendengarkan aku. Mereka tidak membaca firmanku. Tidak melihat zaman. Aku akan datang segera. Bertobatlah saat ini juga. Kalian semua yang mendengarkan suaraku malam hari ini, pada subuh hari ini, pada pagi hari ini, bertobatlah. Hanya itu yang ku minta. Akuilah segala dosa-dosamu di hadapanku, maka Bapakku akan mengampuni segala dosamu dan tidak akan mengingat satupun dosamu. Dan jagalah minyakmu, agar api Roh Kudus yang ada di dalam dirimu terus bernyala-nyala, berkobar-kobar. Jangan lemah, jangan lelah. Iblis selalu mengincar kalian untuk membawa kalian jatuh di dalam dosa dan jauh daripadaku. Waktu ini adalah kesempatan akhir. Aku tidak akan pernah lelah menyampaikan pesan-pesanku, anak-anakku, baik melalui mimpi, penglihatan, pernyataan, penyambung lidah. Aku tidak akan pernah bosan-bosan, dan aku hanya menginginkan anak-anak manusia yang telah kuciptakan dengan penuh kasih sayang, yang serupa dengan gambaranku, selamat masuk dalam kerajaan sorgaku. Api neraka itu ada, jangan kalian mengira itu tidak ada. Itu ada. Saat ini iblis setan menyiksa mereka yang hidup di dalam dosa, yang sudah mati terlebih dahulu sebelum kalian. Mereka bukan di neraka saat ini, tetapi mereka ada di Hades, tempat sementara, tempat penyiksaan sementara. Apabila aku datang, dan apabila semuanya telah selesai, dunia ini telah selesai, masa antikris itu telah selesai, kalian akan menghadap takhta putih pengadilanku. Dan aku akan membukakan buku kehidupan kalian, dari kalian lahir ke dunia, hingga kalian kembali kepadaku. Aku akan membukakan semuanya. Bertobatlah selagi masih ada kesempatan dan waktu, supaya kalian memiliki baju, supaya kalian tidak telanjang, supaya baju kalian tidak compang-camping. Sebab mereka yang hanya memakai baju kemuliaan yang akan masuk dalam kerajaan sorgaku, tetapi mereka yang tidak memakai baju telanjang, bahkan yang compang-camping, akan ditarik dan diseret dan dimasukkan dalam api neraka yang kekal bersama iblis dan setan-setan itu. Jangan meremehkan perkataan. Aku memperingati kalian, bukan menakut-nakuti kalian, sebab aku mengasihi kalian sehingga aku tegur. Kalau kalian tidak ingin kutegur, hiduplah sesuai dengan apa yang kamu mau. Mautlah yang akan menantikan kamu, sebab maut itu ada di depan mata kalian. Maut itu mengintai kalian setiap waktu. Mereka menunggu kesempatan untuk menarik jiwa-jiwa kalian, agar kalian tidak sempat bertobat. Bertobatlah selagi masih ada waktu. Tegurlah mereka,
Tegurlah saudaramu, kasih tahulah saudaramu, orang tuamu, anak-anakmu, bahwa waktu sudah singkat anakku. Mari kita bangun mesbah doa. Mari kita datang menghadap Tuhan. Mari kita naikkan pujian penyembahan. Mari kita siapkan minyak-minyak kita. Mari kita membaca firman-Nya agar jalan kita selalu diterangi, agar kita hidup dalam pelitanya, agar kita tidak tersandung. Firman itu bercahaya yang akan menuntun kepada kalian dalam jalan keselamatan. Firman-Ku tuh, firman Tuhan yang telah Kusampaikan, yang telah Kutulis itu berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagiku, asal kalian percaya dengan iman kalian. Asal kalian mencari wajah-Ku dengan tulus. Apapun yang kamu minta di dalam nama, Aku akan memberikannya sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Akulah Yesus yang berkata-kata saat ini. Aku memberkati ibadah puasa kalian dalam 1 minggu ini. Aku menyukai ibadah puasa kalian, persekutuan kalian. Aku sangat suka. Puji-pujian kalian itu berbau harum, sangat harum di hadapanku. Itu adalah dupa yang menyenangkan hatiku, anakku. Aku senang sekali. Aku sangat bahagia melihat anak-anakku datang bersama-sama membangun sebuah persekutuan untuk datang menyembah Tuhan. Aku memberkati kalian semua yang hadir, yang mengambil bagian dalam persekutuan puasa selama 1 minggu ini. Aku memberkati Pak Santo, Ibu Via yang menggembalakan kalian pada saat ini, yang membawa kalian untuk datang kepadaku. Mereka adalah alat-alat yang kupakai. Bahkan kalian sendiri, aku mau memakai kalian, tetapi apakah kalian bersedia apabila aku memakai kalian? Apakah kalian mau? Aku mau Tuhan dipakai. Apakah kalian mau berbicara seperti itu? Apakah kalian mau menyerahkan diri kalian untuk kupakai menjadi alatku? Untuk menjadi saksi-saksiku? Agar semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui kesaksian kalian. Iblis itu kotak-katir. Melalui kesaksian kalian, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karunia-karuniaku itu banyak. Aku memberikan mereka karunia-karunia sesuai kehendak-Ku. Aku memberkati kalian. Waktu sudah tidak lama lagi. Bersungguh-sungguhlah mulai saat ini. Bersungguh-sungguhlah datang kepadaku. Karena aku akan datang seperti pencuri bagi mereka yang tidak mempersiapkan diri. Tapi mereka yang menyiapkan minyaknya, yang tetap bertahan, yang apinya selalu berkobar-kobar, akan mendengar kedatanganku. Mereka akan mendengarkan bunyi sangkakala. Tapi mereka yang tidak hidup dalamku, mereka akan menganggap aku seperti pencuri, sebab mereka tidak mengerti keadaan dunia, dan mereka tidak peka mendengarkan suaraku. Roh Kudus itu ada di dunia ini. Roh Kuduslah yang menjadi penolong kalian. Roh Kuduslah yang menuntun kalian. Roh Kudus itu aku sendiri. Roh Kudus itu adalah aku, anakku. Aku telah naik ke sorga, dan aku mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong bagi kalian. Aku tidak mungkin datang ke dunia ini. Kalau aku datang semuanya sudah binasa, sebab aku mulia. Apabila aku datang, itu adalah akhir ke dunia. Banyak yang ingin aku datang, menyampaikan sendiri, tidak. Aku memakai anak-anak manusia untuk menyampaikan kedatanganku. Apakah mereka berkata-kata sendiri? Tidak. Meskipun banyak yang hanya meniru-niru, tapi kalian bisa memetik buahnya. Kalian bisa mengerti yang mana kehendak Bapa dan bukan. Melalui firman, melalui tuntunan Roh Kudus, kalian bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Mana yang sesat, mana yang bukan. Tapi jangan pernah kalian menghina karunia Roh Kudus. Kalian yang menghujat Roh Kudus, itu tidak akan mendapat pengampunan. Sama saja kalian menghina aku. Akulah Yesus Tuhan yang berkata-kata. Aku memberkati kalian. Aku mengurapi kalian. Aku memenuhi kalian dengan minyak yang baru. Api Roh Kudusku mengalir atas kalian. Terimalah berkat daripadaku. Terimalah urapan daripadaku. Mengalir memenuhi kalian pada saat ini. Api Roh Kudusku membakar jiwa. Membakar hidup kalian. Memenuhi kalian.
Biarlah api itu terus bernyala-nyala sampai aku datang. Jangan padamkan apimu, jangan keraskan hatimu. Datanglah kepadaku saat ini. Aku memberkatimu sampai aku datang, sampai masa kesudahannya. Terimalah berkat daripadaku. Terimalah berkat daripadaku. Urapanku mengalir atas kalian. Urapanku memenuhi kalian. Urapanku memenuhi mereka yang percaya kepadaku. Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat, aku akan memberikan jalan keluar dan kelegaan. Aku akan menolong setiap persoalan masalah hidup kalian. Pasangan kalian datang padaku dengan sungguh-sungguh. Aku akan memulihkan kalian di dalam nama Yesus. Terimalah, terimalah, terimalah urapan daripadaku. Kuasaku mengalir atas kalian semua. Kariba shekin nata yesheni nata ribata kadabata yeshikira balabadada sakena nata labakuri syaku nata kataku nata kanamataka yeshi. Halabada masikin nama tamana shikeriba bakuriba syakuda bataka sakana bataka labakutas syekana mariba shikeriba basiki bakuriba takana sakuna taka yesus riba sikin nama ni mata sheri